Pendidikan adalah pondasi peradaban. Namun di balik ruang kelas dan buku pelajaran, tersembunyi fakta-fakta menakjubkan yang jarang diketahui publik. Mulai dari universitas tertua yang berdiri lebih dari 1000 tahun lalu, hingga negara yang membayar guru seperti membayar eksekutif perusahaan. Apakah kita benar-benar tahu bagaimana sistem pendidikan bekerja di seluruh dunia? Mari kita telusuri fakta-fakta paling unik tentang dunia pendidikan yang akan membuat kamu memandang sekolah dengan cara yang berbeda. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info-info penting selanjutnya. Bagi banyak orang, kuliah adalah mimpi yang sangat mahal. Tapi hal itu tidak berlaku di negara-negara berikut ini. Finlandia, Norwegia, dan Jerman dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan tinggi tanpa biaya kuliah. Dan kalaupun ada, biayanya sangat rendah. Bahkan di Jerman, mahasiswa internasional pun bisa belajar nyaris gratis. Kenapa bisa begitu? Karena mereka menganggap pendidikan adalah hak warga, bukan barang dagangan. Negara yang maju tidak pernah pelit membiayai pendidikan warganya sendiri. Dan hasilnya, tingkat literasi yang tinggi, SDM yang unggul, dan warga yang bukan cuma pintar, tapi juga sadar akan pentingnya pendidikan. Kebanyakan orang mengira kalau perpustakaan terbesar ada di Amerika atau Inggris. Padahal, Perpustakaan Nasional Republik Tiongkok yang terletak di Taipei menyimpan lebih dari 23 juta item koleksi. Mulai dari buku, manuskrip kuno, dokumen sejarah, hingga koleksi digital langka dari berbagai peradaban Asia. Gedungnya bukan hanya besar secara fisik, tapi juga simbol komitmen sebuah bangsa untuk melestarikan ilmu. Bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk generasi ratusan tahun ke depan. Di era yang serba instan, Taiwan justru membuktikan bahwa pengetahuan tidak boleh tergantikan oleh algoritma. Banyak orang mengira universitas pertama ada di negara-negara Eropa. Tapi tahukah kamu, kampus tertua di dunia ternyata terletak di Afrika Utara. Di kota Fez, Maroko, berdiri Universitas Al-Qarawiyyin. Didirikan pada tahun 859 Masehi oleh seorang wanita bernama Fatima Al-Fihri. Bukan hanya tua, tapi universitas ini juga masih aktif mengajar hingga sekarang. Guinness World Record mencatatnya sebagai universitas tertua yang terus beroperasi di dunia. Sebuah bukti bahwa ilmu pengetahuan Islam pernah menjadi cahaya dunia jauh sebelum peradaban modern tiba.
Saat ini diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa yang digunakan manusia. Dan dalam konteks pendidikan, ini menjadi tantangan besar sekaligus kekayaan luar biasa. Banyak sistem pendidikan di berbagai negara berusaha untuk mengakomodasi keanekaragaman ini. Dari sekolah Dewi Bahasa di Kanada hingga program pendidikan dalam bahasa lokal di Papua Nugini dan India. Mengajar bukan cuma soal materi, tapi juga soal identitas budaya. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan jati diri suatu bangsa. Maka sekolah-sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tapi juga benteng terakhir pelestarian budaya. Di banyak negara, guru dipuji, tapi tidak dihargai dengan layak. Tapi hal itu tidak berlaku di negara Luxembourg. Negara kecil ini memberikan gaji tertinggi untuk guru di seluruh dunia. Seorang guru baru di Luxembourg bisa mendapatkan lebih dari $70.000 atau setara 1,13 miliar rupiah per tahun. Dan bisa naik menjadi lebih dari $120.000 atau hampir setara 2 miliar per tahun jika sudah berpengalaman. Mengapa? Karena mereka tahu kalau ingin masa depan cerah, hargai dulu yang mengajarkan jalan ke sana. Dan hasilnya bisa terlihat jelas. Kualitas pendidikan Luxembourg berada di atas rata-rata negara Eropa dengan sistem yang stabil dan dihormati. Sekolah dan universitas biasanya dinilai dari akreditasi. Tapi beberapa kampus di dunia diakui karena keindahan dan nilai sejarahnya. Universitas Oxford dan Universitas Cambridge di Inggris adalah contoh paling ikonik. Keduanya termasuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO karena arsitektur klasik, nilai sejarah, dan peran mereka dalam membentuk peradaban dunia. Kampus-kampus tersebut bukan hanya tempat belajar, tapi juga merupakan monumen hidup dari sejarah intelektual dunia. Pendidikan bukan sekedar kurikulum. Di balik ruang kelas dan papan tulis tersimpan cerita, perjuangan, dan filosofi dari berbagai penjuru dunia. Semua ini membuktikan satu hal, pendidikan adalah wajah dari peradaban. Dan dari wajah itu, kita bisa melihat masa depan umat manusia. Fakta mana yang paling kamu sukai? Jangan lupa tulis di kolom komentar, karena kita akan terus membongkar lebih banyak fakta di video berikutnya.